Demi bisa mendapatkan 200.000 yen, agar dia bisa membayar denda karena dia telah mengutil, mahasiswa asal Tiongkok yang berkuliah di Jepang ini melakukan perampokan yang berakhir dengan pembunuhan kepada ibu dan anak di Jepang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lee Zhenhua, seorang pelajar pertukaran dari Tiongkok, tertangkap basah mengutil beberapa kali dan diberitahu bahwa kecuali dia membayar denda 200.000 yen, dia akan dikirim ke kamp kerja paksa. Berpikir jika itu terjadi hidupnya akan berakhir, Zhenhua mendapatkan ide untuk melakukan perampokan kepada seseorang agar dia bisa membayar denda tersebut. Dan pada tanggal 1 Mei tahun 2009, Zhenhua pun masuk ke sebuah rumah pribadi di kota Kani, prefektur Aichi, di mana saat menggeledah ruangan di rumah itu, pemilik memergokinya yang mengakibatkan pembunuhan 2 orang oleh Lin pun terjadi. Namun sayang karena kesalahan yang dibuat oleh polisi, Lin Zhenhua berhasil melarikan diri. Belakangan pada bulan Oktober tahun 2012, saat Zhenhua mendapatkan pekerjaan di Jepang dan mulai berpikir untuk menikah, dia yang memiliki kebiasaan mencuri pun ditangkap saat mengendarai sebuah mobil curian. Melalui tes DNA saat itu, diketahui bahwa dialah pelaku kasus pembunuhan 3 tahun sebelumnya, di mana dia pun akhirnya dijatuhi hukuman mati dalam persidangan dan tidak bisa lagi kembali ke tanah airnya di Tiongkok. Lin Zhenhua adalah seorang mahasiswa di Universitas Mie yang datang ke Jepang dari Tiongkok untuk belajar di luar negeri. Selama belajar di luar negeri, Zhenhua membayar sendiri uang sekolah dan biaya hidup, dan tentu saja dia harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, di mana segera setelah tiba di Jepang, dia berulang kali melakukan pengutilan dan pencurian lainnya. Sekitar tanggal 31 Desember tahun 2008, Zhenhua melakukan insiden pencurian bahan-bahan berkualitas tinggi yang mengakibatkan penangkapan oleh polisi prefektur Mie dan kantor polisi Su dan didenda 200.000 yen. Selain itu, pada tanggal 8 Februari tahun 2009, dia juga pernah ditangkap karena mencoba mengutil kostum pelaut. Kemudian pada tanggal 27 April tahun 2009, dia diinterogasi di kantor kejaksaan mengenai setiap kejadian, dan pada saat itu, jaksa menjelaskan bahwa dia diperkirakan akan didenda dan diberitahu bahwa jika dia tidak membayar denda, dia harus ditahan di kamp kerja paksa. Kamp kerja paksa adalah ketika seseorang ditahan dan dipaksa bekerja ketika dia tidak mampu membayar denda atau hukuman yang ditentukan dalam pengadilan pidana. Karena itulah sampai jumlah denda tercapai, pekerja harus melakukan pekerjaan yang ditentukan di rumah kerja tersebut. Dan jika itu terjadi kepada Zhenhua, berarti dia akan dikeluarkan dari universitas yang membuatnya berpikir bahwa hidupnya akan berakhir, di mana dia juga akan mengkhianati harapan orang tuanya yang telah memberikannya support finansial untuk belajar di Jepang. Jadi, jalan satu-satunya agar dia bisa terbebas dari hal buruk ini adalah dengan mengumpulkan uang agar bisa membayar denda. Dan karena 200.000 yen bukanlah uang yang sedikit, dia harus mencari ide agar bisa dengan cepat mengumpulkannya. Jadilah dia memutuskan untuk melakukan perampokan kepada orang-orang di sekitar jalan di Nagoya. Pada tanggal 1 Mei tahun 2009, Lin Zhenhua yang saat itu berusia 25 tahun meninggalkan rumahnya menuju sekitar stasiun Nagoya dengan membawa sebuah pisau kerajinan di dalam tasnya. Dia menyembunyikan wajahnya dengan memakai hoodie dan masker, di mana dia dengan segera mencari sasaran perampokan di jalanan. Dan setelah cukup lama berada di jalan sekitar stasiun, dia tidak bisa menemukan satupun calon korbannya, sehingga dia kemudian pun menyerah pada kejahatan tersebut. Selanjutnya, ketika Zhenhua memutuskan untuk pulang ke rumah dari stasiun Kintetsu Nagoya, tiba-tiba di dalam kereta yang dia tumpangi, dia melihat sekilas seorang penumpang wanita dan berpikir bahwa dia harus melakukan perampokan kepada wanita ini. Namun lagi-lagi rencananya ini gagal, karena ketika dia dan wanita tersebut turun di stasiun yang sama, wanita ini pergi dengan cepat menggunakan sebuah mobil. Dari sinilah Zhenhua kemudian merubah rencana kejahatannya, yang dimana sekarang dia akan pergi mencari rumah penduduk sekitar dan akan melakukan pencuri barang-barang di rumah tersebut. Sekitar jam 10 malam, Zhenhua melihat seekor kucing keluar dari pintu rumah yang sedikit terbuka. Ketika dia mendekat untuk memeriksa situasi, Zhenhua menemukan bahwa meskipun lampu dan TV di ruang tamu menyala, tetapi lampu di pintu masuk dalam keadaan mati dan tidak ada seorang pun yang terlihat
di dalam. Dalam hatinya, dia berpikir untuk mencuri sejumlah uang dan barang dari dalam rumah ini. Jadi dia masuki rumah melalui pintu belakang dengan mengenakan sepatu. Saat memasuki ruangan bergaya Jepang yang lampunya tidak menyala, dia menggeledah ruangan itu untuk mencari barang-barang berharga, termasuk memeriksa saku jas-jas yang tergantung. Kemudian, tiba-tiba seorang penghuni rumah bernama Kyoko Yamada, yang saat itu berusia 57 tahun, memergokinya dengan memanggilnya dari belakang dan bertanya, "Siapa kamu?" Terkejut dengan suara tersebut, Zenhua pun mencoba melarikan diri melalui pintu masuk, tapi Kyoko menarik bajunya. Zenhua mengira bahwa dia tidak bisa ditangkap, jadi dia tanpa henti menyerangnya dengan kunci pas yang membuat Kyoko terjatuh ke lantai dan tewas seketika. Di tengah perjalanan, putra kedua Kyoko bernama Masaki, yang saat itu berusia 26 tahun, menyadari keributan tersebut dan melompat ke arah Zenhua, di mana keduanya pun bertarung selama sekitar 1 jam, dan Zenhua berhasil memenangkan pertarungan dengan menanduk dada Masaki. Zenhua kemudian mengikat tangan Masaki dengan kabel listrik di dekatnya dan berpikir bahwa dia harus membunuh Masaki karena selama pertarungan, topeng yang menyembunyikan wajahnya telah terlepas, dan takut jika dia membiarkannya hidup, Masaki akan mengenali wajahnya dan polisi akan bisa mengetahui bahwa dialah pelaku kejahatan tersebut. Hingga akhirnya pada saat ini, Zenhua telah melakukan pembunuhan kepada 2 orang dalam waktu berdekatan. Selanjutnya, untuk bisa menghancurkan barang bukti di TKP, Zenhua membersihkan noda darah hasil pertarungannya, mencuci pakaian yang berlumuran darah, dan beberapa jejak kaki di lantai juga dia bersihkan menggunakan sebuah kain pel. Ketika dia sedang sibuk dengan urusan bersih-bersihnya, saat itu jam sudah menunjukkan pukul 2.25 dini hari di tanggal 2 Mei tahun 2009. Tiba-tiba anak Kyoko yang lain pulang ke rumah dari tempat kerjanya. Lihat situasi tak terduga lainnya tersebut, Zenhua dengan cepat menyerangnya dari belakang, yang saat itu sedang duduk di teras sambil melepas sepatu bootnya. Zenhua menikam pria itu beberapa kali di area leher dengan pisau kerajinan, namun dia belum sempat membunuhnya karena dia memohon agar Zenhua melepaskannya. Saat Zenhua lengah, pria itu mencoba merebut pisau dari tangannya, sehingga pertarungan pun kembali terjadi di antara kedua pria ini, di mana anak Kyoko berhasil dikalahkan. Saat ini anak Kyoko mengatakan kepada Zenhua bahwa dia tidak akan mengatakan kepada siapapun tentangnya dan meminta Zenhua untuk pergi meninggalkan rumahnya dengan tenang. Namun Zenhua berpikir bahwa dia harus membersihkan sisa-sisa bukti kejahatannya, jadi dia memutuskan untuk mengikat kaki dan tangan pria tersebut dan menutup kepala serta melakban mulutnya. Setelah selesai dengan pembersihan barang bukti, Zenhua pun kembali menggeledah seisi rumah, di mana dia menemukan uang tunai sekitar 200.000 yen dan sebuah jam tangan mewah. Saat fajar menyingsing, seorang kenalan Kyoko tiba-tiba mengunjungi rumah mereka dengan manggilnya melalui intercom, dan Zenhua yang masih berada di dalam rumah mencoba menghentikan anak Kyoko yang terluka tadi untuk menjawab panggilan dari intercom, yang akhirnya membuat kenalan Kyoko itu pun pergi setelah menyadari tidak ada orang di rumahnya. Selanjutnya, sekitar jam 12.20 siang hari, atasan Masaki di tempat kerjanya merasa ada yang aneh atas ketidakhadirannya tanpa izin dan memutuskan untuk mengunjungi rumahnya dengan membawa anggota polisi prefektur Aichi dan kantor polisi kota Kani bersamanya. Mendengar panggilan petugas polisi, anak Kyoko yang terluka itu menyadari bahwa tidak ada tanda-tanda keberadaan Zenhua di dekatnya, jadi dia sekuat tenaga membuka kunci pintu depan dengan keadaan pergelangan tangannya yang terikat. Sementara itu, sebenarnya Zenhua sedang berjongkok di pintu masuk, namun petugas polisi berasumsi bahwa Zenhua adalah salah satu korbannya. Menyadari polisi sedang berada di dalam rumah, Zenhua pun memanfaatkan keadaan untuk kabur secara diam-diam ketika polisi tersebut sedang berkomunikasi dengan rekannya selama kurang lebih 2 menit melalui radio. Polisi kemudian menemukan jenazah putra Kyoko yang bernama Masaki di kamar bergaya Jepang di lantai 1, sementara jenazah Kyoko yang disimpan di dalam lemari baru ditemukan keesokan harinya karena polisi tidak meriksa hingga ke dalam kamar pada hari mereka datang pertama kali. Selain mayat Kyoko yang ditemukan di dalam lemari, markas besar investigasi khusus juga menemukan baju berlumuran darah di dalam mesin cuci, barang-barang seperti hoodie, senjata pembunuh, sarung tangan, masker juga ditemukan di dalam ruangan, dan bahkan bangkai kucing peliharaan mereka juga tergeletak di lantai kamar.
putra Kyoko yang selamat, bersaksi kepada polisi bahwa dia tidak bisa melihat wajah pelaku karena hoodie yang dia kenakan menghalangi pandangannya. Dia ingat bahwa si pelaku berbicara bahasa Jepang dengan intonasi yang berbeda dibandingkan dengan orang-orang yang berada di daerah Kaifu. Selain itu, DNA dan golongan darah selain anggota keluarga terdeteksi di TKP, namun sayangnya sidik jari pelaku tidak berhasil ditemukan. Sementara itu, meskipun tampaknya Zenhua sangat berhati-hati dalam membersihkan TKP, namun sayangnya dia masih melakukan kecerobohan seperti meninggalkan senjata serta hoodie yang dia kenakan di tempat kejadian. Polisi pun menjelaskan bahwa setelah melakukan kejahatan, pelaku berusaha menghilangkan barang bukti, namun karena anak-anaknya kembali ke rumah satu persatu dan polisi datang terakhir, kemungkinan besar dia melarikan diri tanpa adanya peluang. Dalam kasus ini, kekurangan-kekurangan ditunjukkan selama penyelidikan awal, di mana serangkaian kesalahan penyelidikan awal telah menyebabkan kepercayaan masyarakat di prefektur Aichi terguncang. Diketahui bahwa jenazah Kyoko Yamada ditutupi selimut dan disembunyikan di dalam lemari. Namun, penyidik yang masuki lokasi kejadian pada hari ditemukannya kejadian tersebut memang benar membuka lemari, namun sayangnya tidak mengangkat selimut sehingga tidak langsung menemukan jenazahnya. Yang akibatnya, awalnya mereka mengumumkan bahwa Kyoko menghilang. Zenhua telah melarikan diri dari tempat kejadian karena ketidakmampuan polisi, namun polisi prefektur tidak mengungkapkan fakta ini selama sekitar 1 minggu. Setelah itu, seorang yang terlibat dalam penyelidikan tidak mempercayai cara penyelidikan yang berlangsung dan memutuskan untuk memberikan kesaksian tentang fakta ini dalam sebuah wawancara dengan Chunichi Shimbun, di mana surat kabar ini pun mengangkat masalahnya yang berakhir dengan pengungkapan insiden. Polisi awalnya melakukan penyelidikan awal atas insiden tersebut dengan asumsi bahwa kejahatan ini dilakukan oleh seorang yang mereka kenal satu sama lain. Namun di tengah jalan, mereka mengubah pandangan mereka dengan mengatakan bahwa kejahatan tersebut dilakukan oleh seseorang yang tidak mereka kenal, di mana penyelidikan yang dilakukan pun tertunda. Saat pemeriksaan lokasi kejadian pada tanggal 3 Mei, polisi mengumumkan bahwa tidak ditemukannya jejak kaki sepatu di lokasi kejadian. Namun dari pemeriksaan lokasi kejadian selanjutnya, beberapa jejak kaki yang diyakini milik pelaku ditemukan di beberapa tempat, termasuk lorong di lantai 1. Sekitar 2 minggu setelah kejadian, Mabes Reserse Khusus merilis ke publik tentang jaket hoodie yang diyakini ditinggalkan oleh si pelaku. Media Chunichi Shimbun berkata, komunitas lokal harus segera diberitahu bahwa penjahat telah melarikan diri dan melepaskan bukti pada saat ingatan penduduk telah memudar tidak banyak berpengaruh. Penyidikan sempat tertunda karena berbagai kejanggalan. Bahkan sebulan setelah kejadian, identitas pelaku dan tujuan kejahatan belum dapat dipersempit sehingga menyulitkan penyidikan. Hingga tanggal 2 November tahun 2009, 6 bulan setelah kejadian, Mabes Reserse telah menerima sekitar 300 informasi dengan sekitar 5.400 orang sedang diselidiki. Namun tidak ada satupun yang mengarah pada identifikasi si pelaku. Kemudian pada tanggal 8 Desember tahun 2009, Badan Kepolisian Nasional menetapkan kasus ini sebagai kasus yang memenuhi syarat untuk sistem penghargaan investigasi khusus dan memutuskan untuk memberikan hadiah hingga 3 juta yen kepada siapapun yang memberikan informasi yang mengarah pada penangkapan pelaku. Di sisi lain, Zenhua terus melakukan kejahatan kecil seperti mengutil, bahkan setelah melakukan kejahatan tersebut. Namun pada bulan Maret tahun 2011, dia lulus dari Universitas Mie, tempat dia belajar selama 5 tahun. Dan pada bulan April tahun 2011, sebagai lulusan baru, dia mulai bekerja di pabrik suku cadang mobil di kota Kameyama, Prefektur Mie, di mana saat bekerja di Departemen Inspeksi dan Perakitan Suku Cadang, dia ditugaskan sebagai penerjemah bagi peserta pelatihan. Selain itu, dia juga sering kembali ke Tiongkok untuk menerima pengobatan penyakit ginjalnya dan bertemu dengan tunangannya. Saat itu, dia memiliki sikap kerja yang serius dan memiliki hubungan yang baik dengan rekan-rekannya yang juga merupakan trainee dari Tiongkok. Di hari liburnya, dia juga menikmati bermain futsal dengan karyawan muda dan berencana membawa tunangannya ke Jepang dari Tiongkok agar mereka bisa menikah di Jepang. Pada musim semi tahun 2012, Zenhua berkonsultasi dengan perusahaannya untuk meminta kenaikan gaji karena dia akan menikah dan beri isyarat kepada rekan-rekannya bahwa dia akan berganti pekerjaan.
Namun pada akhirnya Zhenhua menolak permintaan atasannya untuk tetap tinggal dan memutuskan untuk mengundurkan diri dari perusahaan sekitar bulan Juni untuk mencari pekerjaan dengan gaji lebih tinggi. Dia pun kemudian pindah ke perusahaan konstruksi di luar prefektur Mie, tetapi sayangnya dia segera berhenti dari pekerjaan tersebut. Pada bulan Agustus, dia sebenarnya pernah diinterogasi oleh petugas polisi setelah melakukan pencurian sepeda yang ditinggalkan di Nagoya. Namun karena kerusakannya kecil, polisi prefektur hanya memastikan identitasnya dan tidak melakukan prosedur kriminal seperti menangkapnya atau mengirimkan dokumennya ke jaksa atau bahkan mengambil sampel DNA miliknya. Tapi petugas polisi tersebut malah memberinya hukuman ringan yang akan ditangani secara internal. Hingga kemudian sekitar jam 3 sore di tanggal 18 Oktober tahun 2012, Zhenhua mencuri ponsel seharga 60.000 yen di sebuah ruang ganti gym di tempat dia bersekolah dulu. Dan keesokan harinya dia kembali melakukan pencurian sebuah mobil seharga 1,6 juta yen dari tempat parkir di kota Su, di mana ketika dia mengendarai mobil tersebut menuju kota Suzuka, polisi yang melihatnya segera menangkap Zhenhua atas tuduhan pencurian. Karena penangkapan inilah penyidik mengambil sampel DNA-nya hanya untuk memastikan apakah Zhenhua memiliki catatan kriminal sebelumnya atau tidak, yang menjadikan ini sebagai kunci untuk menyelesaikan kasus tersebut. Sekitar akhir bulan November tahun 2012, tipe DNA yang dikumpulkan diperiksa dengan database Badan Kepolisian Nasional dan ditemukan cocok dengan tipe DNA yang terdeteksi pada barang yang ditinggalkan dalam kasus pembunuhan sekitar 3 tahun sebelumnya, yaitu kasus pembunuhan seorang ibu dan anak di kota Kani. Menanggapi hal ini, Zhenhua pun selanjutnya diinterogasi oleh kantor polisi Kani, di mana dia memberikan pernyataan yang mengakui tuduhan perampokan pembunuhan. Hingga pada tanggal 7 Desember, Markas Besar Investigasi Khusus akhirnya berhasil melakukan penangkapan kepada pelaku kejahatan 3 tahun lalu, yaitu Lin Zhenhua. Mengenai motif di balik kejahatannya tersebut, Zhenhua mengatakan bahwa dia membutuhkan uang untuk membayar denda karena mengutil pada saat itu. Dia juga menambahkan bahwa dia memang berencana untuk membunuh keluarga tersebut jika dia ketahuan dengan menggunakan sebuah kunci pas yang telah dia siapkan serta sarung tangan dan masker untuk menyamar. Kasus 3 tahun ini pun kemudian bisa terselesaikan dengan ditangkapnya si pelaku, di mana tanggal 28 Desember tahun 2012, kantor Jaksa Penuntut Umum Distrik Nagoya mendakwa Zhenhua di Pengadilan Distrik Nagoya atas tuduhan perampokan pembunuhan, percobaan perampokan pembunuhan, serta penyerangan rumah penduduk. Lalu, bagaimana kehidupan masa lampau Lin Zhenhua? Terlahir dari keluarga seperti apakah dia? Dan kenapa dia bisa menjadi orang yang terus ketagihan melakukan pencurian dan bahkan berakhir menjadi seorang pembunuh? Lin Zhenhua lahir pada bulan Juli tahun 1983 di Jinan, Provinsi Shandong, Tiongkok. Ayahnya adalah seorang pejabat pemerintah daerah, di mana dia tumbuh di keluarga kelas menengah yang tentu saja tidak pernah merasakan yang namanya kesulitan keuangan. Zhenhua tumbuh sebagai anak pintar yang selalu memiliki nilai bagus di sekolahnya karena diketahui bahwa dia sangat hobi membaca. Dan meskipun sebenarnya dia diterima di salah satu universitas bagus di kotanya, ayahnya mendorongnya untuk belajar teknologi maju di Jepang, sehingga dia akhirnya memutuskan untuk pindah ke Jepang dan bersekolah di sana. Datang ke Jepang pada bulan Oktober tahun 2003 dengan tujuan belajar di luar negeri dan masuk ke sebuah universitas selama 4 tahun. Dia pun mendaftar dalam kursus 1 tahun 6 bulan di sekolah bahasa dan tinggal di asrama. Namun ketika dia masih bersekolah, pada bulan April dan Agustus tahun 2004, dia diketahui mengutil 2 kali di kota Kyoto, prefektur Kyoto, yang membuatnya ditangkap karena dicurigai melakukan pencurian. Pada bulan April tahun 2005, setelah lulus dari sekolah bahasa, dia mendaftar di sekolah kejuruan komputer dengan rencana menjalani kursus selama kurang lebih 2 tahun. Tapi setahun kemudian, dia diterima di Universitas Mie, jadi dia memutuskan berhenti melanjutkan kursus dan memfokuskan studinya untuk mempelajari budaya daerah. Saat itu, Zhenhua sedang tinggal sendirian di sebuah apartemen dekat kampus Universitas Mie di kota Su. Dan sebagai siswa internasional yang tidak menerima dukungan dari pemerintah, Zhenhua diharuskan membayar sekitar 340.000 yen untuk biaya sekolah per tahun, dan ditambah dengan biaya hidupnya yang cukup tinggi, sehingga dia tidak mampu membayarnya selama berada di Universitas Mie. Dari tahun 2008 hingga tahun 2010,
Dia berulang kali terlambat membayar biaya sekolah dan sewa, dan bahkan sering diingatkan untuk membayar. Dan meskipun nilainya buruk dengan seringnya tidak masuk kelas, tapi akhirnya dia bisa lulus pada bulan Maret tahun 2011. Dalam pertemuan dengan reporter Mainichi Shimbun kota Nagano, dia berkata, ketika saya pertama kali datang ke Jepang, saya bermimpi menjadi jembatan antara Jepang dan Tiongkok. Tapi ketika hidup saya menjadi sulit, saya mulai berulang kali mengutil. Kemudian setelah didakwa, Zenhua berulang kali mencoba bunuh diri dengan cara melukai diri sendiri di pusat penahanan Nagoya tempat dia dipenjara, termasuk membenturkan kepalanya ke dinding dan meminum obat tidur dalam dosis besar yang membuatnya menjadi tidak sehat secara mental dan fisik dan mulai menerima perawatan di rumah sakit di luar penjara. Hingga akhirnya setelah drama panjang termasuk banding, akhirnya pada tanggal 6 September tahun 2018, setelah sidang banding digelar, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi terdakwa yang hasilnya hukuman mati terhadapnya pun dikukuhkan.